Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man iqtada bi hudahu amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pinten rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semuanya dalam majelis ilmu, majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali melapangkan dada kita untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu yang mana tadi sudah disampaikan keutamaannya. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dipahamkan ke dalam terhadap agamanya. Dan begitupun Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan perumpamaan dalam Al-Qur'an ya, antara kebodohan dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur. Katakanlah, apakah sama al-a'ma wal basir? Apakah sama orang yang a'ma menika tiang ingkang buta, nggih. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Jelas tidak sama, nggih. Nika perumpamaan, nggih. Perumpamaan antara kebodohan dengan ilmu. Maka tidaklah sama antara kebodohan dengan ilmu. Nggih, jelas kanthi ilmu kita bisa melihat, bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang batil, mana yang salah, nggih. Sebagaimana orang yang tidak bisa melihat, buta, maka dia juga tidak bisa membedakan mana yang besar, mana kecil, mana lubang, mana gundukan dan seterusnya. Lain halnya dengan orang yang basir, yang melihat, maka bisa mendeteksi dengan ilmunya, dengan penglihatannya apa yang dihadapinya. Maka itulah perbedaan atau perbandingan antara kebodohan dengan ilmu. Maka Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa menambah wawasan, menambah ilmu, ya, menambah ilmu terkait agama Allah Subhanahu wa taala agar hidayah semakin hari semakin diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hal tastawi dzulumatu wan nur. Apakah sama antara kegelapan dengan nur, cahaya? Jelas berbeda, nggih, antara gelap dengan cahaya, dengan terang. Kita saat ini di malam hari, bagaimana kalau semua lampu, semua sumber cahaya dihilangkan? Pasti tidak akan terlihat apapun. Lain halnya kalau kita di siang hari, maka jelas di sana penuh dengan cahaya, maka kita bisa mendeteksi, bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Maka itulah perbandingan antara keduanya. Sehingga beruntunglah tiang-tiang ingkang senantiasa dimudahkan untuk melangkahkan kakinya menuju majelis-majelis ilmu, sehingga dengan bermajelis ilmu dia akan mendapatkan faidah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, sehingga dengan ilmu itulah mereka bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, mana yang mesti dikerjakan, mana yang mesti ditinggalkan, dan mana yang dianjurkan dan yang dimakruhkan, dan seterusnya. Bapak Ibu sedaya, salajengipun salawat salam kita tansah tercurahkan dumateng swasana kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sedaya kaum muslimin dumugi yaumil qiyamah samangke. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kita lajengaken mobil niku wonten amanah nggih saking keluarga almarhum Bapak Haji Surip, mobil keluarga menitipkan nggih infakipun untuk majelis menika kanthi harapan mugi-mugi saged bermanfaat lan mugi-mugi dados amal soleh kagem almarhum, kagem Bapak Surip rahimahullah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring ampunan dumateng beliau lan nampi amal-amal soleh beliau lan saha paring jembaripun kubur beliau lan samangke mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menggolongkan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya, kita wonten ing wekdal menika
tasih dalam pembahasan, masih dalam pembahasan bab muamalah, bab jual beli dan yang semisalnya, bab muamalah. Langsung kemawon, pada pertemuan yang lalu kita sampun melebet utawi sampun kita aturaken terkait 3 jenis jual beli, 3 macam jenis jual beli, yang 2 macam niku adalah jual beli yang diperbolehkan, sementara yang 1 macam adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Menika yang pertama, jual beli barang yang memang terlihat secara langsung, ada barangnya, ada di majelis akad, di majelis majelis akad yang terjadinya akad jual beli tersebut, barangnya ada dan barangnya tentunya memenuhi syarat, ya syaratipun termasuk barang yang halal dan seterusnya yang boleh diperjualbelikan, maka hukumnya adalah boleh, diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah jual beli barang yang tidak ada tetapi dijelaskan sifat-sifatnya dalam tanggungan, dipastikan sifatnya itu nanti akan ada di dalam barang tersebut, maka hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan, mausuf fi dhimmah, yang penting barangnya nanti sesuai dengan apa yang dijelaskan, sifatnya seperti ini, besarnya seperti ini. Kalau ada kekurangan ya dalam sisi ini, ada kelebihan dalam sisi tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak ada di majelis akad ketika itu, maka tidak diperbolehkan. Contohnya kemarin menika seperti orang membeli barang di dalam karung, sehingga nggak tahu, misalnya kita beli HP-nya di dalam karung, tidak dibuka karungnya, hanya dikasih tahu di dalam karung ini ada sebuah HP, silahkan dibeli dengan harga 100.000 misalnya, maka itu adalah jual beli yang tidak diperbolehkan, karena apa? Ada gharar, ada gharar atau ketidakjelasan, ada jahalah, bisa jadi untung, bisa jadi rugi, maka niku tidak diperbolehkan. Nah niku secara umum, secara umum apabila ada 3 macam jual beli menika. Adapun samangke dari ketiga macam ini banyak turunan-turunannya, dan banyak jenis-jenis muamalah kontemporer yang memang menjadi pecahan dari 3 macam jenis jual beli menika, sehingga hukumnya samangke kembali kepada 3 macam jenis menika. Salajengipun kalau wingi sampun mlebet wonten ing bab riba, faslun tentang riba, fasal tentang riba, kula wasaken war riba haramun, riba hukumnya adalah haram. Nah niki muallif langsung menjelaskan hukumipun, menika haram, riba apapun bentuknya maka hukumnya adalah haram. Oke, sampun kita jelaskan apa itu riba. Riba secara bahasa maknanya pun ziyadah, tambahan, tambahan, ziyadah niku secara bahasa. Adapun secara syar'i, nau' minat ta'amuli tatahaqqaq fihi ziyadatun ala syaklin makhsus yatanafa ma'a usulis tasyri' al-islami. Menika riba menika salah satu jenis muamalah yang di dalamnya terdapat tambahan secara khusus, yang menafikan usul tasyri', usul perkara pokok dalam penetapan syariat Islam. Terus nika muamalah yang menimbulkan suatu tambahan tertentu, dalam muamalah tersebut, yang itu ternyata menafikan usul atau perkara pokok dalam penetapan syariat Islam. Samangke wonten beberapa jenis riba, wonten riba duyun, riba dalam hutang piutang. Menika az-ziyadatu fid daini muqabil az-ziyadati fil ajal. Tambahan yang terjadi dalam hutang piutang, yang mana terjadi biasanya ketika terjadi keterlambatan, baik itu karena keterlambatan atau bukan karena keterlambatan, sama saja,
Misalnya si fulan atau si A meminjam uang dari si B, kemudian dipersyaratkan oleh si B, nanti kamu mau mengembalikan dengan tambahan sekian. Misalnya si A meminjam 1 juta, kemudian terjadi kesepakatan nanti dalam pengembalian kamu mengembalikan sebanyak 1.500.000 atau 1.200.000, seberapapun tambahannya ketika sudah dipersyaratkan di awal, maka itu menjadi riba. Seberapapun, sedikit apapun, maka tambahan itu adalah riba. Nggih. Atau karena denda. Nggih, denda. Mungkin kita kredit benda tertentu, kredit motor. Kemudian ada kesepakatan nanti ketika ada keterlambatan dalam penyetoran, maka akan ada dendanya. Maka denda itulah termasuk daripada riba, riba. Maka ini adalah riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kalau kita menghutangi, maka yang kita hutangi pun wajibnya hanya mengembalikan sejumlah nominal yang kita berikan. Si A menghutangi si B sejumlah 1 juta, maka si B hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah 1 juta saja, tidak lebih. Kecuali si B karena inisiatif sendiri, setelah mengembalikan kemudian nanti dia memberikan suatu apapun itu ya, mau bentuk uang, mau bentuk selain uang, benda yang berharga dia berikan kepada si A yang telah menghutangi, bukan karena sebagai kewajiban keharusan harus ditambah, tapi karena bentuk terima kasih. Itu sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, tanpa kesepakatan di awal. Dengan catatan tanpa kesepakatan di awal, maka niku diperbolehkan. Terus kula ambali, kalau kasus pertama, ketika sudah terjadi kesepakatan di awal, saya menghutangi Anda 1 juta, tapi nanti Anda mengembalikan kepada saya sejumlah 1.100.000, 1.200.000, tambahannya itulah riba. Sudah ada kesepakatan di awal. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan, kemudian sudah terjadi hutang piutang, kemudian yang berhutang dia mengembalikan, sudah bisa menyelesaikan atau membayar hutangnya, kemudian bersamaan dengan itu, setelah itu dia memberikan sejumlah, misalnya sejumlah uang atau benda tertentu, apapun itu bentuknya, mau makanan, mau hadiah berupa jam misalnya, dia berikan sebagai bentuk tanda terima kasih, dengan catatan tanpa ada kesepakatan di awal. Niku sebagian ada khilaf, tapi sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Nah niki kedah kita bentenaken, nggih. Nah, ini riba yang terjadi dalam duyun, dalam hutang piutang. Kemudian bentuk riba yang kedua, niki riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli ada 2 macam. Menika riba al-fadl, riba fadl, riba yang ada tambahan. Nah, niko hanya terjadi pada komoditi ribawi saja, pada memang benda-benda yang termasuk benda yang termasuk ribawi saja, mengandung unsur ribawi. Tidak semua barang, kain tidak termasuk, kain tidak termasuk, HP tidak termasuk, mobil tidak termasuk. Yang termasuk nanti ada beberapa, menika seperti emas, perak, kemudian beberapa jenis makanan. Maka kemudian nanti para ulama menjelaskan, menyimpulkan di antara benda-benda tersebut yang disebutkan dalam hadis itu berkutatnya pada 2 macam, yaitu alat tukar dan makanan. Meskipun ada perbedaan, sebagian mazhab mengatakan bukan makanan tetapi timbangan, sesuatu yang bisa ditakar dan ditimbang, maka termasuk komoditi ribawi. Ada yang menggabungkan di antara keduanya, yaitu berupa makanan yang bisa ditimbang dan bisa ditakar, sehingga tidak semua jenis makanan termasuk komoditi ribawi, tapi jenis makanan yang bisa ditakar dan ditimbang seperti beras, gandum, jagung dan seterusnya, ini termasuk komoditi
ribawi. Dados ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi jual beli barang-barang menika, nggih. Atau terjadi ketika tukar menukar, barter, nggih. Maka perlu ada hal-hal yang diperhatikan sehingga tidak terjatuh kepada muamalah ribawiyah yang terlarang. Nah niku. Menawi dalam mazhab Syafi'iyah komoditi ribawi menika kembali kepada dua hal, nggih menika napa? Alat tukar, saman, alat tukar dan makanan. Baik makanan itu bisa ditimbang dan ditakar atau tidak. Semua jenis makanan termasuk komoditi ribawi. Niki dalam mazhab Syafi'iyah. Nggih. Dados dipun ngendikaken wa inna ma yakunu fidz dzahabi wal fiddati wal mat'umat. Riba menika hanya terjadi pada fidz dzahab wal fiddah. Emas dan perak. Emas dan perak mestipun ilahipun sebabipun alasanipun inggih menika alat tukar kala wau. Sehingga masuk dalam emas dan perak inggih menika uang kertas, uang semuanya, semua uang nggih. Mata uang, bukan uang kertas kemauan tapi semua mata uang. Mau rupiah, dolar, rial dan seterusnya termasuk komoditi ribawi. Nggih, dados ada hal-hal yang harus diperhatikan sehingga muamalah dengan hal-hal tersebut tidak termasuk riba yang dipun larang. Nggih, kemudian wal mat'umat, makanan, nggih, makanan. Menawi dalam terjemahan makanan pokok. Tetapi napa niki umum nggih, tidak terkhusus pada makanan pokok nggih mawon. Nika berdasarkan menawi larangan riba tentu jelas niku berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah nggih, sebagaimana dalam pekan lalu sampun kita wasaken. Allah berfirman wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan bai' jual beli nggih, wa harramar riba dan mengharamkan riba nggih, dalam bentuk apapun, sekecil apapun maka riba adalah haram nggih. Bahkan dipun ngendikaken wa ta'amulu birriba minal kabair nggih, dan bermuamalah dengan cara ribawiyah maka itu adalah dosa besar nggih, dosa besar. Ugi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim saking Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah melaknat pemakan riba, pemakan riba yaitu orang yang memang bermuamalah berjual beli dengan cara ribawiyah, hasilnya dia konsumsi atau dia gunakan untuk hal-hal yang lainnya, maka termasuk pada ancaman hadis menika. Wa mukilaha, dan orang yang mewakilinya, bukan dia yang bukan menggunakan harta dia, tapi dia hanya disuruh untuk melakukan muamalah ribawiyah, hanya disuruh oleh majikannya, hanya disuruh oleh saudaranya atau yang lainnya, temannya, maka termasuk yang dilaknat dalam hadis menika. Wa katibahu, termasuk yang menulis wa syahidaihi, dan saksinya pula, saksinya yang menyaksikan atau yang menjadi saksi dalam muamalah ribawiyah menika termasuk golongan-golongan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini memang menjadi kedah menjadi perhatian nggih kagem kita sedaya. Wa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sabda wa hum sawa, mereka sama, yastawuna fi fi'lil masyiyati wal itsm, mereka sama dalam perbuatan maksiat dan dosa nggih, meskipun hanya sebagai wakil saja, disuruh kemawon, meskipun hanya menuliskan, hanya ikut bersaksi mawon dalam muamalah menika, tidak yang menikmati, bukan yang menikmati, tapi napa? Status mereka sama, berbuat maksiat dan dosa, berbuat maksiat dan dosa nggih. Meskipun walau alam apakah dosanya sama, walau alam nggih. Mereka ini hanya dijelaskan mereka semua sama statusnya, sedang bermaksiat dan
berdosa. Adapun apakah dosanya satu tingkat, wallahu alam. Nggih, yang jelas tentunya yang pemakan tentu berbeda dengan yang hanya sekedar menyaksikan, tetapi sama-sama berdosa. Nggih. Kemudian dipun ngendikaken wala yajuzu bai'udz dzahabi bidzahab walal fiddati kadzalik illa mutamatsilan naqdan. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan nggih, menjual atau membeli atau berjual beli dengan emas dengan emas. Artinya menukar emas dengan emas. Nggih. Dan perak dengan perak kecuali dengan kadar yang sama. Nggih, kecuali dengan kadar yang sama. Sehingga kalau misalnya kita mau menukar emas dengan emas, maka harus sama kadarnya, berapa gram. Kemudian juga kemurnian emasipun berapa karat, harus sama. Nggih, harus sama, tidak boleh yang satu menukar dengan 1 gram, yang satu lagi dengan 2 gram. 1 gram ditukar dengan 2 gram, niku tidak diperbolehkan. Harus sama, 1 gram dengan 1 gram, 2 gram dengan 2 gram, meskipun mempunyai bentuk yang berbeda, maka harus sama. Demikian juga fiddah, perak, sama. Begitupun makanan-makanan yang termasuk komoditi ribawi seperti syair, gandum, kemudian tamer itu napa? Kurma termasuk komoditi napa? Ribawi, sehingga tidak boleh ditukar kurma dengan jumlah yang berbeda. Misalnya kurma yang bagus ditukar dengan kurma yang jelek, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya yang jelek 2 kilo, yang bagus 1 kilo, ditukar, tidak diperbolehkan. Boleh ditukar dengan catatan harus sama, beratnya harus sama. Yang bagus 2 kilo, yang jelek juga dengan 2 kilo, baru ditukar. Dan syarat kedua naqdan, tunai. Ketika itu harus terjadi saling mengambil kedua belah pihak di tempat terjadinya akad tersebut. Jadi atas ada 2 syarat. Boleh saling tukar menukar antara komoditi ribawi menika dengan catatan harus sama jumlahnya meskipun kualitasnya berbeda. Kemudian syarat kedua harus terjadi takobut, saling mengambil dan menerima pada saat itu pula. Tidak boleh ditunda pada waktu yang akan datang, tidak diperkenankan. Nah, niko 2 syarat dalam jual beli komoditi ribawi. Kecuali jenis ribawi ditukar dengan jenis yang berbeda. Misalnya emas ditukar dengan perak. Ini sama-sama barang ribawi, tetapi boleh ditukar antara emas dan perak dan dengan jumlah yang berbeda. Boleh, emas 1 gram, perak 3 gram atau 4 gram. Kemudian ditukar, diperbolehkan dengan catatan, dengan syarat naqdan. Ketika itu pula terjadi takobut, saling menerima dan menyerahkan, tidak ditunda pada waktu yang akan datang. Syaratnya, syaratnya cuma 1, menika saling menerima dan barangnya ada ketika itu di majelis akad, kemudian saling memberi dan menerima, dan diperbolehkan untuk berbeda jumlahnya, antara ketika jenisnya berbeda, emas dan perak. Begitupun antara misalnya tadi kita katakan makanan, termasuk juga gandum, jagung, beras, itu termasuk komoditi ribawi. Maka ketika kita punya beras, mau menukar dengan beras yang kualitasnya berbeda, harus dengan takaran yang sama. Niki beras rojo lele dengan beras napa nggih? 34 napa nggih? 64 nggih. Ditukar harus dengan jumlah yang sama. 1 kilo 1 kilo. Kalau literan nggih sama, 1 liter 1 liter. Meskipun kualitasnya berbeda.
maka tidak diperkenankan. Kemudian apa? Yang kualitas bagus lebih sedikit 1 kilo misalnya, yang kualitas jelek kemudian lebih banyak 2 kilo atau 1,5 kilo, kemudian ditukar, maka tidak diperkenankan, harus sama, harus sama. Kalau tidak mau rugi, ya kita jual mawon, kita jual yang jelek, dapatnya uang berapa, belikan yang kualitas baru dengan uang. Ini boleh, nggak mesti sama kiloannya. Dados sebagai solusi untuk tukar menukar antara barang komoditi ribawi menika, bisa kita uangkan terlebih dahulu, baru kita belikan barang yang ingin kita dapatkan dengan kualitas yang lebih bagus, meskipun nanti nambah uang misalnya, agar tidak terkena muamalah ribawiyah. Nika sehingga diperkenankan, atau menukar barang-barang ribawi dengan alat tukar meskipun sama-sama ribawiyah, maka nika diperkenankan, dan itu tidak mesti adanya takobut, tidak mesti harus saling serah terima di majelis tersebut, bisa ditunda. Orang membeli beras termasuk komoditi ribawi, maka boleh salah satu di antara keduanya menunda penyerahannya dalam waktu tertentu. Misalnya kita membawa uang terlebih dahulu, kita menyerahkan uang, ingin beli beras, kemudian nanti berasnya baru kita antar setelah beberapa saat, maka niku diperbolehkan. Nika gambaran muamalah ribawiyah terkait barang-barang yang memang termasuk komoditi ribawi. Tidak semua barang termasuk komoditi ribawi. Yang termasuk komoditi ribawi kalau mau, yang termasuk alat tukar, semua jenis mata uang. Maka kemudian salah satu kasusnya menukar uang harus sama nominalnya. Nggak boleh kita menukar uang dengan uang misalnya 100.000 ditukar dengan receh sebanyak 90.000, niku sudah termasuk riba, tidak diperbolehkan, termasuk riba. Maka harus sama. Kalau kita menukar uang 100.000 dengan recehan 2 ribuan, maka nominalnya harus sama, sejumlah 100.000, karena kasus banyak terjadi ketika misalnya di hari raya, penukaran uang di jalan-jalan, satu kepok niku mungkin 90.000 ditukar dengan 100.000, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya kalau menukar mata uang yang berbeda, dolar dengan rupiah, nggak harus sama, dolar dengan rupiah, karena jenisnya berbeda. Dolar dengan real dengan rupiah boleh berbeda. Ini kok. Berdasarkan sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin mithlan bimithlin. Diperbolehkan menjual atau menukar emas dengan emas, yaitu waznan biwaznin, sama timbangannya, harus sama timbangannya, mithlan bimithlin, dan sepadan, sama. Wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mithlan bimithlin. Fiddah pun demikian, perak dengan perak, maka harus takarannya sama, timbangannya sama. Faman zada aw istazyada fahuwa riba. Siapa yang menambahi atau minta ditambahi fahuwa riba, maka itulah riba. Niki sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meminta ditambahi dan menambahi, maka termasuk riba. Kemudian dalam riwayat Abi Sa'id, beliau diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendika yadan biyadin, maksudipun nakdan,
terjadi serah terima di majelis akad nggih, terjadi serah terima kontan ketika itu nggih, tidak ada yang ditunda dari napa kedua belah pihak nggih. Bitaqabud badalaini fil majlis nggih, menika saling serah terima kedua komoditi di majelis yang sama nggih. Mutamathilan maksudipun duna ziyadatin bizwasni, tanpa ada tambahan. Nah nika dados hadis menika njelasaken ketika terjadi tukar menukar antara komoditi ribawi menika kedah dengan jumlah yang sama dan harus terjadi serah terima pada saat itu pula, tidak diperkenankan ditunda kecuali dengan beberapa kasus. Kalau bau ketika terjadi perbedaan jenis maka ada yang boleh ada tambahan, kemudian harus terjadi serah terima, kemudian ketika ditukar dengan alat tukar maka nggih menika berupa uang nggih, boleh terjadi adanya penundaan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kemudahan kagem kita sedaya untuk memahami perkara menika sehingga kita benar-benar terjaga nggih saking hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramaken, lebih-lebih terkait sumber-sumber rizki menika napa ingkang badhe kita dahar nika kedah bener-bener halalan thayyiban. Mekaten kirang nyuwun pamunten wekdal kula kembalikan dumateng pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.